Shalom, selamat pagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya kena percaya bahwa kita tetap semangat di dalam Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ya, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 39, bahwa ayat yang pertama mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kita percaya bahwa begitu kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan adalah berpihak kepada kita. Ya, saat kita menghadapi masalah, problem, itu tidak akan melemahkan kita, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Kita tidak akan bisa dipisahkan dengan kasih Kristus. Nah, dengan apa kita bisa dipisahkan dengan kasih Kristus? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya. Jadi semuanya ini, kesengsaraan, ketelanjangan, aniaya, kelaparan, bahaya, pedang, itu berbicara adalah perang, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Nah, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semuanya, bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita berjuang seorang diri? Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh ke dalam penderitaan yang dalam? Kita percaya bahwa penderitaan di dalam dunia ini tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kasih Kristus begitu luar biasa, begitu dalamnya. Saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup saya pribadi begitu luar biasa, di mana saya pernah juga mengalami sakit yang begitu, bahkan bisa dikatakan sudah di ujung maut. Seperti firman ini dikatakan,
Sebab aku yakin bahwa baik maut, ya, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya meyakini firman Tuhan ini bahwa sakit penyakit tidak akan bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya boleh diizinkan mengalami sakit yang mematikan seperti firman ini, ya. Dokter sudah memvonis saya harus memasang ring 2 jantung. Tapi saya percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya, bahwa membela saya, dan tanpa saya operasi dan juga tanpa saya minum obat, saya percaya dan yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan itu. Dan mujizat Tuhan terjadi, kasih Kristus bersama dengan saya, sehingga saat akan dipasang ring di hari H, saat dipasang ring, saya mengalami mujizat yang luar biasa. Dokter menyatakan saya sembuh secara sempurna. Ini terbukti bahwa kuasa Tuhan jauh lebih daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan di ayat 39 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kuncinya adalah apa? Kita percaya. Kuncinya adalah agar kita tidak terpisah dari kasih Kristus adalah, yang pertama adalah percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Andalkan Dia di setiap langkah kita. Setiap masalah ataupun problem, bahkan sakit penyakit yang mematikan sekalipun, andalkan Dia di dalamnya. Dan yang kedua adalah berakar di dalam Dia. Berakar dengan kuat. Kalau pohon kuat akarnya merambat, dia mencengkram akar ke bawah. Meskipun dia itu digoyangkan oleh badai, tidak akan bisa tercabut karena akarnya sudah kuat. Berakar di dalam Yesus, percaya berakar di dalam Yesus. Setelah itu akan mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Setelah mengalami pertumbuhan itu, udah otomatis akan ada buahnya. Buah yang dihasilkan dari buah pertobatan, dari buah percaya kita kepada Yesus, itu sudah pasti adalah buah-buah roh dan juga pertobatan daripada diri kita sendiri. Kasih Kristus begitu kuat kepada kita, sehingga Dia rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umatnya. Apapun keadaan kita saat ini, mengalami suatu masalah yang berat sekalipun, saya mengalami hal seperti itu di titik di mana sepertinya tidak ada pengharapan dalam hidup saya. Saya seorang diri menghadapinya, berbaring di rumah sakit, di mana di ruang ICU itu seorang diri, hanya suara mesin yang menemani. Disitulah yang setia menemani saya adalah Tuhan Yesus. Pengharapan saya taruh di dalam Tuhan, karena saya tahu dan saya yakin hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong saya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan saya dari sakit itu. Dan luar biasa, begitu saya mengatakan, saya percaya, hati yang gembira adalah obat. Saya praktekkan itu, maka mujizat terjadi. Tuhan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Dokter memvonis sudah sembuh secara total, dan saya melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita semua yang dalam mengalami pergumulan berat dalam pelayanan, dalam rumah tangga, sakit penyakit. Ingatlah bahwa semuanya itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Yesus, ya. Semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan yang baru dan kesegaran serta harapan yang baru buat kita semua di dalam menjalani hari-hari kita bersama Tuhan.
Terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya.